mengucapkan selamat malam bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah tergabung live Instagram. Di Instagram Bapak Pendeta Surya Rapali bertemu lagi dengan saya Rian dan juga hambanya yang terkasih Bapak Pendeta Surya Rapali. Pak Surya, shalom. Shalom, shalom. Apa kabar Pak Surya malam hari ini? Amin. Pak Surya, seperti biasa boleh menyapa dulu Bapak Ibu yang sudah tergabung. Oke, shalom Bapak Ibu sudah kasih Tuhan yang tergabung dalam live Instagram. 1 jam kita bertemu kembali, kita menyempatkan waktu kita meninggikan nama Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Dengan waktu 1 jam boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Dengan satu buah tema apa Pak di malam ini? Ada pemulihan yang indah Di dalam Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita percaya hanya di dalam Yesus ada pemulihan yang luar biasa. Bapak Ibu, sebelum kita memulai memuji menyembah Tuhan dan juga dengar renungan malam oleh firman Tuhan yang akan disampaikan Bapak Pendeta Surya Rapali, teduhkan hati kita, satukan hati kita bersatu dalam doa. Pak Surya, kita satukan hati kita ya Pak, kita berdoa. Mari Bapak Ibu, teduhkan hati kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Engkau Bapa yang mengasihi kami. Kalau sampai hari ini kami ada, kami percaya semua karena kebaikan, semua karena kemurahan Tuhan. Bukan kuat gagah kami, namun kami percaya semua karena pertolongan Tuhan. Untuk itu di dalam renungan malam hari dengan satu tema, ada pemulihan di dalam Yesus. Kami percaya Tuhan sanggup memulihkan setiap kami, baik keadaan rumah tangga, keadaan ekonomi, bahkan Tuhan Yesus juga yang sanggup memulihkan bangsa dan negara kami Indonesia dari pandemi ini. Kami percaya kami terlindungi, terproteksi. Berkati Bapak Pendeta Surya Rapali, berkati semua yang terlibat dalam live Instagram ini, khususnya buat Bapak Ibu yang menyaksikan dimanapun kami berada. Kami percaya lawatan Tuhan tidak hanya di tempat ini, tapi dimanapun Bapak Ibu beribadah dalam live Instagram, dalam renungan malam hari ini, semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala pujian, kemuliaan dan pengagungan hanya bagi satu nama yang penuh kuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara yang percaya yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita mau kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus kita. Sama-sama kita mau naikkan pujian kita. Bapak Ibu yang ada di rumah, bahkan yang masih di dalam kantor, dalam perjalanan, tetap hati-hati. Kita naikkan pujian ini, kita katakan Tuhan Yesus baik buat setiap kita. Mari sama-sama dengan hati bersyukur malam hari ini. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru namamu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik lagi, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari Bapak Ibu kita percaya Tuhan baik, sungguh baik, teramat baik dalam setiap kita. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan minggu berganti minggu, minggu berganti minggu, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, lagi katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari Bapak Ibu Saudara semua, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Mari dimanapun Bapak Ibu berada sama-sama, lebih lagi, sekali lagi, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik
sungguh amat baik. Amin. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selamanya, untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya bahkan sampai selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus kita. Bapak Ibu, kalau sebelahmu ada suamimu, ada istrimu, anak-anakmu, katakan ayo, Tuhan Yesus baik buat kita. Tuhan Yesus baik buat Pak Surya. Amin. Tuhan Yesus baik buat saudara kita semua. Mari Bapak Ibu, kita mau lebih lagi datang kepada Tuhan, bawa pujian, bawa sembah syukur setiap kita. Terima kasih Tuhan, di awal renungan malam hari ini kami katakan Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Dan kami sadari semua hanya karena anugerah, semua karena kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Mari Bapak Ibu, kita mau naikkan satu pujian dengan judul Mengikut Yesus. Sama-sama dengan hati bersyukur, bawa pujian, bersyukur setiap kita. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berbagi-Mu. Mari lebih lagi sama-sama katakan semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuat, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku
hamba yang berkenan selalu. Mari Bapak Ibu lebih lagi katakan mengikuti Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya. Yesus, ku sembah. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama dengan hati bersyukur. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari lebih lagi, ayo Bapak Ibu katakan mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari lebih lagi, dimanapun kita berada saat ini, lagi katakan mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku.
mengikuti setiap rencana Tuhan. Ini yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, lawat setiap kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, lawat setiap kami Tuhan. Jamah kami malam ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas perak dan permata tiada artinya. Katakan ku ingin lebih Tuhan, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih katakan lagi, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas perak dan permata tiada artinya. Dimanapun kami berada malam hari ini, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepada. Mari Bapak Ibu, kita masih yang hadir untuk dengar renungan malam hari. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas perak dan permata tiada artinya. Mari bawa kami lebih lagi, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepada. Ku ingin lebih lagi Tuhan, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia
setia kepada sekali lagi katakan Tuhan, kami ingin lebih dekat lagi padamu. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Kembali malam ini Tuhan, kami boleh mengucap syukur. Kami bisa melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami boleh mengucap syukur ya Tuhan, di tengah-tengah suasana seperti hari ini Tuhan tetap menyertai kami. Di atas kesibukan kami pada hari ini, kami akan menempatkan waktu kami untuk kami memuji muliakan nama Tuhan, untuk kami berdoa bersama-sama dengan umat Tuhan, untuk kami menyempatkan waktu sejenak untuk dengar renungan yang singkat. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap pujian yang kami naikkan kepadamu boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya malam ini ada satu kelepasan, ada satu sukacita, ada satu damai sejahtera, ada pemulihan yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Hikmat dari Tuhan boleh turun atas hamba-Mu, dan kami percaya setiap jemaat Tuhan yang mengikuti acara langsung maupun siaran ulangan semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang diberkati berkata amin. Puji Tuhan. Shalom. Oke, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, hari ini ada satu tema, ada pemulihan yang indah di dalam bersama Yesus. Ada pemulihan yang indah, saudara. Nah, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, sebelum saya masuk tema ini, ada beberapa kesaksian yang begitu indah yang saya naikkan malam ini. Saya to the point bersama orang-orang yang sudah melihat bagaimana pemulihan itu terjadi. Yang pertama, saudara, saya angkat Ibu Lili Sondak, yang seringkali saya sebut di gereja Cilili. Satu kali dia berkata, "Pastor, saya mau jual rumah yang ada di BSD." Saya berkata, "Ci, percaya, kalau Tuhan sudah buka, tidak ada berani menutupnya. Kalau Tuhan hari ini izinkan itu semua akan kembali." Sudah kasih Tuhan. Ternyata perjuangan Cilili begitu hebat. Di atas masalah yang dihadapi, bersama keluarga, suami, anak-anak, dia terus berjuang. Lili Sondak dia terus berdoa, dan jemuk-jemuk dia menangis di hadapan Tuhan. Dan ternyata memang ada pemulihan yang indah bersama dengan Tuhan. Bayangkan ya, berapa tahun kemudian apa yang terjadi, pemulihan terjadi besar-besaran. Dan akhirnya Cilili bersama suami, bersama Gaby, anaknya yang sekarang ada di New Zealand bersama suami, bahkan anak yang satu ada di Bali, ternak babi bersama omahnya. Tapi babi beda dengan ternak soa, babi saudara. Dan akhirnya mereka sukacita. Nah, Desember kemarin ya, dia ikut bersama saya ke Turki 14 hari, dan luar biasa Lili Sondak diberkati Tuhan. Saudara kasih Tuhan, memang dia berjuang hebat, tetapi dia percaya di dalam Yesus ada satu jalan keluar. Yang kedua, saudara, ada seorang bapak namanya Pak Harsono. Pak Harsono bersama istri saat itu mereka tidak dilihat, mereka tidak lihat dipandang, meskipun nama saudaranya sendiri karena keadaan. Tetapi Pak Harsono bersama istri begitu setia, dia tetap mencari Tuhan. Dan akhirnya terjadi, saudara, di tengah-tengah pergumulan yang dihadapi, memang inilah sebuah kehidupan. Bukan hanya masalah ekonomi, istrinya pun kena katanya kanker otak, dan ternyata semua berubah total.
istrinya sembuh, bahkan Harsono diberkati Tuhan, anaknya berhasil bekerja di luar negeri. Dan hari ini kalau Pak Rian mau lihat, dia punya rumah itu luar biasa, bukan satu rumah tapi 3 rumah, dan dia beli 4 rumah digabung menjadi sebuah museum. Museum apa saudara? Dia hobi koleksi mainan, ya kayak Superman. Gedean Superman daripada Rian. Itu satu boneka itu harganya sampai cepet tiao, pego tiao, itu 150 juta. Itu 3 rumah dibikin museum yang begitu indah. Nah sudah kasih Tuhan, di tengah-tengah masa dihadapi oleh Pak Harsono, ternyata beliau bisa melihat bahwa di dalam Yesus ada pemulihan yang luar biasa. Nah Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, tak seorang pun mau hidup di dalam penderitaan. Pasti kita ingin maunya naik, bukan turun. Apapun yang dikerjakan diberkati, berhasil, sukses. Tapi ketika masalah itu datang, pasti orang tidak suka. Apalagi dalam sekian waktu dengan penderitaan yang berkepanjangan, pasti banyak orang tidak suka. Saudara yang kasih Tuhan, dan akhirnya mereka mulai bersungut-sungut, akhirnya mereka mulai berteriak dan minta tolong kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, malam ini ada satu gambar yang indah, saudara, yang harus kita lihat malam ini. Sekali lagi saya katakan, inilah sebuah perjalanan kehidupan. Saya tidak tahu apa yang jadi masalah dalam hidupmu saudara. Mungkin dalam keluargamu sedang berantakan, suami ada di mana, istri ada di mana, anak-anak ada di mana. Mungkin malam ini kau sudah diponis oleh dokter tidak ada obatnya. Mungkin malam ini juga kau sedang menderita COVID-19, bahasa Inggrisnya 19. ya, saudara, ya banyak orang mulai putus asa, mulai kecewa, mulai takut, mulai serem, ya. Bahkan hari-hari ini dampak COVID itu semakin mengerikan saudara. Bukan hanya masalah kesehatan, tetapi menyangkut masalah ekonomi, pekerjaan, usaha dan lain sebagainya. Namun saudara, yang harus perlu kita ingat, saya percaya pasti ada pemulihan dalam semuanya itu. Oleh karena itu Bapak Ibu sudah kasih Tuhan malam ini, saudara, saya tertarik dengan satu kisah seorang wanita yang ada di kota Yeriko. 12 tahun dia mengalami pendarahan yang hebat. Coba kalian baca Markus pasal 5 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat 34. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ayat 28, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapakah yang menjamah jubahku? Ayat ke-31, murid-muridnya menjawabnya, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapakah yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Ayat ke-33, perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Ayat ke-34, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saudara yang dikasih Tuhan, satu contoh wanita yang mengalami perdarahan hebat selama 12 tahun.
penderitaan yang begitu panjang yang dia alami, saudara. Bukan waktu yang pendek, waktu yang begitu panjang yang harus dia alami itu. Nah, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, dia mengalami satu penderitaan yang sangat-sangat mengerikan. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya teringat dengan kisah salah seorang pekerja di BSD, namanya Ibu Julian. Ketika dokter memvonis dia ada tumor di dalam duburnya itu. Tumor, loh saudara. Tumor di dalam duburnya. Sakit. Dia mengalami pendarahan yang sangat hebat. Tapi Bu Julian tetap setia. Dia tetap melayani Tuhan. Dia tetap tersenyum. Dan wanita di kota Yeriko ini, saudara, demikian sama. Nah, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, bagi kalangan orang Yahudi, pendarahan itu merupakan sesuatu yang najis. Saudara bayangkan bagaimana tekanan mental yang dihadapi. Kalau Bapak Ibu mau baca Imamat pasal 15 ayat 25, firman Tuhan berkata demikian. Imamat pasal 15 ayat 25, demikian firman Tuhan. Apabila seorang perempuan berhari-hari lamanya mengeluarkan lelehan, yakni lelehan darah yang bukan pada waktu cemar kainnya, atau apabila ia mengeluarkan lelehan lebih lama dari waktu cemar kainnya, maka selama lelehannya yang najis itu, perempuan itu adalah seperti pada hari-hari cemar kainnya, yakni ia najis. Nah, saudara, bayangkan bagaimana tekanan wanita itu saat itu di kota Yeriko. Kota Yeriko adalah satu kota, tempat yang sangat bagus sekarang, yaitu daerah subur dan korma yang paling hebat di dunia adalah kota Yeriko. Dan kota ini sudah diberikan hak otonomi Israel kepada Palestina. Nah, di kota Yeriko ini ada satu kenangan yang begitu indah. Wanita, pendarahan hebat. Saudara, selain mengalami penderitaan secara fisik keadaan dia semakin memburuk. Perempuan ini juga mengalami penderitaan secara batin yang begitu luar biasa. Kenapa, saudara? Karena semua orang memandang rendah, mereka menghindari, mereka menjauhi, bahkan mereka mengucilkan dia. Inilah penderitaan yang dialami oleh wanita Yeriko ini, saudara. Nah, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, terkadang masalah persoalan memang membuat kita semakin kecil. Dikala kita sukses, dikala kita berhasil, begitu banyak sahabat. Tetapi dikala kita susah, mereka mulai menghilang. Bahkan kalau bisa, kita nggak kenal dengan dia. Seperti kisah Ayub. Ayub begitu ditinggalkan teman-temannya, saudara. Bahkan istrinya terdekat pun mulai mengucilkan Ayub. Bagaimana dengan wanita ini, saudara? Nah, di dalam zaman saat itu, saudara, orang yang sakit seperti wanita ini harus diasingkan, dan dia tidak boleh datang untuk beribadah. Sudah bayangkan bagaimana keadaan wanita ini. Nah, Bapak, seperti Elisabeth, seperti Ibu Julia, dan seperti Ibu Siana, saudara. Meskipun saat-saat sulit, dia tidak lari dari Tuhan. Bersama anak-anak dia cari Tuhan, dia dekat dengan Tuhan. Saudara, saya berharap malam ini saudara jangan kecil hati. Sehebat apapun masalah kita hadapi, seringkali saya memberi satu gambaran. Sedalam-dalamnya Laut Merah, setelah-setelahnya Sungai Yordan, setebal-tebalnya tembok Yeriko, Tuhan sanggup mengangkatmu. Nah, Bapak Ibu, kisah ini sangat menarik, saudara. Alkitab mencatat bahwa ketika
ketika itu dia mendengar Yesus ada di kota Yeriko, dia mendatangi Yesus dalam keadaan miskin. Miskin karena harta bendanya sudah habis untuk biaya pengobatan itu. Sudah tidak ada apa-apa. Alkitab mencatat Markus pasal 5 ayat 26. Alkitab mencatat dia sudah tidak punya apa-apa. Demikian firman Tuhan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Nah, saudara, jelas kata berulang-ulang menunjukkan sesuatu usaha secara terus-menerus tanpa mengenal lelah. Tapi usahanya sia-sia, saudara, dan maka hartanya makin habis. Saudara yang kasih Tuhan, saya teringat dengan kisah Yeremia 17. Kalau kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, kita tidak akan mampu. Banyak orang mengandalkan kekuatan diri sendiri, tapi Yeremia berkata, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Malam ini saudara, wanita di kota Yeriko ini mengalami pendarahan yang hebat. Dia mulai mencari sesuatu yang indah, dan dia mulai bertemu dengan Yesus untuk mendapatkan kesembuhan. Saudara yang kasih Tuhan, perempuan ini tidak pernah berputus asa dan tidak hilang pengharapan. Meskipun orang saat itu mengucapkan dia, meskipun orang saat itu mengusir dia, jangan dekat-dekat dengan Yesus, tapi wanita ini tetap optimis. Di tengah-tengah suasana hidup ini, adakah rasa optimisme masih ada dalam hidup kita? Saya berharap sudah kasih Tuhan sekali lagi bahwa ada pemulihan yang indah di dalam Tuhan. Buktinya apa, saudara? Begitu mendengar Yesus sedang lewat, wanita ini, perempuan ini tidak menyia-nyiakan kesempatan. Meskipun fisiknya lemah dan Yesus dikerumuni orang banyak, perempuan ini terus-menerus berusaha menjamak jubahnya, dan dia punya keyakinan, asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Coba sudah baca dalam ayat 28 Pania. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Sudah kasih Tuhan. Inilah karya Tuhan yang ajaib. Kuasa Yesus tidak dibatasi oleh satu tempat. Kuasa Yesus tidak dibatasi oleh satu ruangan. Kuasa Yesus tidak dibatasi oleh satu keadaan. Sudah bayangkan ketika murid-murid sedang menghadapi badai, ketika gelombang pasang menghantam perahu murid-murid, Yesus ada di mana? Dia sedang berdoa. Tapi jam 3 malam Yesus berjalan di atas air. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, malam ini malam yang terindah buat kita. Meskipun kita secara virtual, saudara, ya, saya percaya saudara, tidak ada yang mustahil bagi dia. Tuhan sanggup menyembuhkan kita. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, wanita ini tidak menyia-nyiakan waktunya, tidak menyia-nyiakan saat itu. Meskipun dia gak bisa melihat Yesus, asal ku pegang jubahnya saja, aku akan sembuh. Saudara menyembuhkan dengan perkataan jamahan, saudara, tapi wanita ini beda. Asal ku pegang jubahnya, aku akan sembuh. Kenapa saudara? Wanita ini sembuh karena ia memiliki iman. Bapak Ibu sudah kasih tahu malam ini, adakah kita memiliki iman? Ibrani pasal 11 ayat yang pertama itu dengan jelas apa yang dimaksud dengan kata iman. Mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui, sudah hafal, tetapi tidak salah kalau malam ini kalian baca ya. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama,
Firman Tuhan berkata demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, iman dasar. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ketika dokter memvonis saya lumpuh, saya kena polio, dua-duanya. Saya masih ingat meskipun seetik wahai kata orang Sunda, umur 5 tahun. Kaki saya udah gak ada kemampuan untuk berdiri. Kemana-mana digendong, apalagi dokter berkata seumur hidup saya akan lumpuh. Tapi ketika orang tua saya berjuang, beriman, dia percaya tidak ada perkara yang mustahil. Sudah bayangkan, orang kalau kena polio itu gak ampun seumur hidup. Ternyata hebat. 3 tahun dia berjuang, 2 tahun 10 bulan mulai ada tanda-tanda salah, dan genap 3 tahun sampai hari ini. Makanya Bapak Ibu lihat, perhatikan jalan saya, kayak ada gempa bumi, miring sebelah. Tapi saya bersyukur. Nah Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Jadi apa yang sudah harapkan malam ini? Ada pemulihan dan keluarga, ada pemulihan ekonomi. Engkau disembuhkan yang sakit malam ini, tetap optimis. Yang kena COVID jangan takut. Tuhan sanggup menyembuhkan engkau. Jangan gelisah. Rumah tangga yang berantakan, mungkin masa depan yang mulai suram, mungkin kau baru saja di PHK. Dengar baik-baik, kita harus tetap optimis. Ada pemilihan yang indah di dalam Yesus. Iman ini dasar. Lalu bagaimana supaya doa kita berkenan? Ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, tanpa iman tak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Artinya begini saudara, jika Tuhan tidak berkenan dalam seseorang, tak mungkin Dia akan bertindak dan menyatakan kuasanya. Oleh karena itu Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, sudahkah hidup kita berkenan di mata Tuhan? Wanita ini berkenan, imannya berkenan. Sampai akhirnya di dalam ayat yang ke-34, dalam Markus pasal 5 ayat 34, firman Tuhan berkata demikian. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan kau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit. Nah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan kau. Nah Bapak Ibu sudah kasih Tuhan malam ini, sekali lagi ada pemulihan yang indah di dalam Yesus. Sudah tidak perlu takut dalam hidup ini. Kita terus berjuang. Saya berharap meskipun kita nggak bertemu muka dengan muka, tapi saya doa buat Bapak Ibu di masa-masa pandemi ini, sabar. Meskipun kau sedang divonis, meskipun kelihatan nyata seperti sudah tidak ada jalan, bagi Tuhan pasti ada jalan. Tanpa iman dan merasakan bagaimana Tuhan bekerja dengan kasih. Saudara, orang Nazaret bisa musisat dia tuju Kapernaum. Nazaret Kapernaum kurang lebih setengah jam kalau naik bus, kalau naik kota jauh juga, betul? Tapi di Nazaret tidak ada musisat. Kenapa? Karena orang Nazaret tidak percaya dengan Yesus. Malam ini saya percaya di Yesus ada sukacita. God bless you. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu, seperti yang tergabung live Instagram di Instagram Bapak dan Saudara Pali, kita sudah dengar firman Tuhan. Renungan malam hari ini Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang rindu untuk didoakan, Bapak Ibu bisa terus tulis di live chatting. Bapak Ibu yang juga sudah doa Tuhan juga boleh tulis di live chatting agar juga menjadi berkat bagi setiap kita yang tergabung live Instagram. Kita akan berdoa
doa syafaat Bapak Pendeta Saudara paling akan berdoa bagi Bapak Ibu. Namun sebelumnya kita naikkan satu pujian sebelum Pak Surya akan berdoa buat setiap kita. Sama-sama kita mau katakan, bila hati terasa berat, tak selalu mengerti Tuhannya Yesus, apa yang harus ku buat. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus, dia pikul segala bebanku, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, dia ampuniku dan bebaskanku, dia ubah hidupku baru di hatiku. Mujizat terjadi, mujizat terjadi saat datang di altarnya. Lebih lagi katakan sujud, sujud di altarnya, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, dia ampuniku dan bebaskanku, dia ubah hidupku baru di hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Haleluya. Sesuatu akan terjadi pada waktu kami datang di altar. Tuhan Yesus, malam ini kami bersyukur kepadamu Tuhan, di mana kami sudah melewati hari, melewati bulan. Bahkan Tuhan tahu apa yang jadi kebutuhan kami, Tuhan tahu apa yang jadi kesusahan kami. Bahkan Tuhan mengerti akan kami. Setiap jemaat Tuhan yang mengikuti acara ini maupun mengikuti siaran ulangan, Tuhan jadikan kami tetap optimis di tengah-tengah kehidupan yang kami sedang alami. Karena kami percaya ada pemulihan yang indah yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Dan berdoa malam ini buat bangsa dan negara. Tuhan berkati pemimpin bangsa ini dan begitu berjuang untuk rakyat Tuhan. Tuhan berkati jajaran menteri, Tuhan berkati rakyat Indonesia supaya mereka tetap kuat, khususnya umat Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan, tangan Tuhan yang kuat yang sanggup menopang kami. Kami berdoa buat Ari yang ada di Kupang. Tuhan jamah Ari, Tuhan berkati Ari, pemulihan terjadi bersama dia. Kami serahkan Ari yang ada di Kupang. Bapak, kami percaya mukjizat akan terjadi. Kami berdoa buat beberapa jemaat yang telah menulis pokok doa. Kami serahkan Ibu Lisnawati. Tuhan sanggup menyelesaikan apa yang jadi tanggung jawab Ibu Lisnawati. Tuhan membuka tingkap langit, maka
bahkan kami percaya ada pemulihan. Demikian juga Ibu Berta, kami berdoa kesehatan yang luar biasa buat anak Endro bersama keluarga. Kami juga berdoa buat PTSM, Tuhan berkati Ibu Mersiana bersama suami Bapak Sutoy, bersama rekan saudara-saudara. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, perusahaan yang sudah Tuhan bentuk, Tuhan akan memberkati. Bahkan kami berdoa buat Mami juga diberkati. Kami bersyukur malam ini buat Ibu Siana, dan sudah berkati. Jadikan Jessica sukses, jadikan dedenya juga diberkati Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur malam ini Tuhan. Kami serahkan Pak Herman, Tuhan berkati. Bersama Ibu Pera, bersama anak Bella, Chris, Jo diberkati Tuhan. Kami juga berdoa buat Richard Kalalo, hamba-Mu. Kami percaya menjadi rencana Tuhan buat hamba Bapak Richard berkati Tuhan. Kami bersyukur malam ini Tuhan. Tuhan tetap memberkati Tante Amelia Ibrahim. Tuhan berikan kesehatan yang luar biasa, diberikan umur yang panjang, sehat sempurna. Kami juga berdoa buat hamba Bapak Suyanto bersama Ibu diberkati Tuhan. Usahanya diberkati, tokonya juga diberkati. Kami juga berdoa buat Pak Yeye bersama Cilili, bersama Cece Jojo juga diberkati Tuhan. Buat Oma, Opa juga diberkati. Kami bersyukur mukjizat sudah terjadi. Kuasa Tuhan sudah dinyatakan buat Opa. Bahkan keluarga Pak Yeye diberkati. Usaha kayunya juga diberkati. Kami percaya pabriknya juga diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak di surga untuk Ibu Esta, diberkati dengan berkat yang luar biasa bersama Oma yang ada di Magelang. Bahkan usaha silom jahenya juga diberkati. Kami juga bersyukur untuk hamba-Mu Bapak Budi bersama Ibu membangun satu keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Bahkan apa yang jadi rencana Tuhan di Salatiga akan diberkati Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa buat Ibu Suing. Kami berdoa buat anak Ibu Suing. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus. Buat pipi yang ada di Amerika bersama suami, bersama diberkati. Bahkan kami percaya dalam nama Tuhan Yesus. Serahkan semua dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati kesehatan Tante Suing yang ada di Surabaya. Kecil juga di Solo, Tuhan memberikan seorang calon pemberi. Kami berdoa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bapak terima kasih. Kami serahkan Bapak ke Antoni diberkati Tuhan. Pak Ruslin bersama Ibu bersama diberkati Tuhan. Bahkan usaha materialnya juga diberkati. Pak Cornelius Tuhan berkati. Bahkan Andi diberkati Tuhan. Kuliahnya juga diberkati. Kami bersyukur buat Peter dan Ibu Ika. Kami percaya pekerjaan diberkati Tuhan. Anak mantu diberkati, Om Mahlim diberkati Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan kesehatan Pak Harsono, kami serahkan kesehatan Ibu, bahkan anak-anak musuhnya juga diberkati. Demikian juga Bapak Noto dan Ibu Maria. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan Pak Yusuf bersama Ibu Edi yang diberkati Tuhan. Kami berdoa bersama untuk Pendeta John Adiguna. Tuhan berkati hamba-Mu, diberikan jantung yang baru, sehat sempurna. Bahkan buat Pak Koyan tetap diberkati. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus. Buat Erin yang ada di Australia, kami bersyukur buat Tuhan sudah memberkati Erin. Kami serahkan kesehatan Erin. Tuhan berkati, diberkati. Bahkan Ibu Nasia diberkati Tuhan. Ibu Ai diberkati, Ibu Penny diberkati. Bahkan Nagila diberkati. Kiki bersama Ibu Pera diberkati Tuhan. Bapak di surga, terima kasih malam ini Tuhan. Kami serahkan Ibu Kristina bersama Ibu Neti tetap diberkati Tuhan.
Kami berdoa buat Muti yang ada di Semarang. Tuhan sama memberikan dia teman hidup. Kami berdoa buat Pak Arif yang ada di Semarang, Pak Gopar yang ada di Semarang. Tuhan berkati usaha bengkelnya, diberkati Tuhan. Kami juga berdoa buat Mami Christine bersama Papi saya yang ada di Surabaya. Lalu dia yang ada di Surabaya, yang dua di Surabaya, Tuhan berkati. Pandoko Surabaya, Tuhan berkati. Ibu Seri diberkati Tuhan yang di Surabaya dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus buat Siska Distianti, diberkati Tuhan, sehat sempurna. Bahkan buat Preki diberkati Tuhan, Pak Heki diberkati Tuhan, Ibu Lili diberkati, bahkan Cilili diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Kami serahkan James bersama Ibu yang ada di Malang diberkati, Pak Hani yang ada di Citra diberkati. Demikian juga Pak Endra Jaya diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Ado dan Bapak Sami diberkati yang ada di Salatiga. Kemuliaan Tuhan turun atas dia, bahkan Edon Mesker bersama diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, dan akhirnya kami serahkan seluruh gereja-gerejamu. Tuhan berkati, dan akhirnya kami serahkan rumahmu, arahkan hatimu ke kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata amin. Bapak Ibu, sampai kita berjumpa di Jumat minggu depan di jam yang sama di Instagram Bapak dan Saudara Rapali. Yang tertinggal jangan lupa bisa nonton kembali di live di Instagram, di IGTV Bapak dan Saudara Rapali, atau langsung ke YouTube channelnya Bapak dan Saudara Rapali. Jangan lupa di subscribe, di follow, dan di share bagi banyak orang. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Soratlah, haleluya. Soratlah, haleluya.